Shalom saudara-saudara, selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Ya, 2021. Kita mempercayai oleh anugerahnya kita bisa menyelesaikan tahun 2020 yang tidak mudah kemarin, penuh serangan pandemi, resesi kemarin, bahkan memasuki tahun yang baru 2021 kelihatannya belum mereda, kelihatannya makin meluas dan makin mengerikan. Tetapi kita yang dapat anugerah memasuki tahun yang baru ini, percayalah, Sang Immanuel, ya, Allah menyertai kita, akan menguatkan, akan memampukan kita melangkah, berjalan di tahun yang baru ini, bahkan akhirnya menyelesaikannya dengan finishing well bersama anugerahnya. Makanya ada satu ayat yang berbicara khusus buat saya memasuki tahun 2021 ini, yaitu Efesus 6. Mari kita baca surat Efesus, babnya, pasalnya yang ke-6, mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sampai di situ pembacaan kita. Ini pesan Tuhan biar berbicara buat setiap kita. Karena Tuhan mau saudara dan saya kuat di dalam Dia, kuat di dalam kekuatan kuasanya. Apa itu artinya? Ternyata kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasanya itu paling tidak ada 3 ini artinya. Yang pertama, ketika diserang oleh musuh. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Tapi di balik semua yang terjadi, ada musuh yang menggerakkan untuk menyerang kita. Yaitu penguasa kegelapan, penghulu dunia yang gelap ini. Lucifer, setan, itu yang menyerang kita. Tapi orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasanya, dibuat bisa bertahan. Serangan iblis tidak membuat dia jatuh, tidak membuat dia terpelecok, tidak membuat dia tergeletak, nggak bisa bangun. No, serangan iblis yang datang tetap dihadapi dengan kekuatan kasih karunia Allah, sehingga dia tetap bertahan. Malah bukan cuma bertahan, Tuhan mau kita memberi perlawanan balik kepada musuh yang menyerang kita. Wow, Tuhan bilang, pakailah seluruh perlengkapan senjataku, supaya kamu dapat memberi perlawanan kepada musuh yang menyerangmu. Bukan cuma bertahan, bukan cuma dibuat tidak tergeletak, tetapi bisa nyerang balik kepada musuh yang menyerang itu. Bagaimana cara kita menyerang balik musuh yang menyerang kita? Wow, saudara, serangan balik kita kepada musuh bisa kita tunjukkan lewat ketetapan kita untuk tetap cinta Tuhan. Ketetapan kita untuk tetap melayani Tuhan. Ketetapan kita untuk tetap melekat kepada Tuhan. Menjadi pelaku firman-Nya. Tetap melayani Dia. Tetap jadi berkat dan melayani sesama dengan ketulusan dan kemurnian. Ketika serangan itu datang, kita tetap melakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu seperti menyerang balik pekerjaan musuh. Dan doa saya, Tuhan akan buat Anda dan saya menang mutlak. Dan musuh kita dibuat kalah dengan telak dengan semua yang terjadi. Dia serang ingin merobohkan kita, enggak roboh. Dia serang ingin menjatuhkan kita, kita enggak jatuh. Dia serang ingin menghadang dan menghentikan kita, kita tetap melangkah. Wow, itu bertahan. Bahkan kita serang balik musuh, ya, dengan tetap mencintai Tuhan, tetap melakukan firman-Nya, tetap melayani Tuhan, tetap melayani sesama, jadi berkat buat banyak orang dengan kemurnian dan ketulusan hati. Wah, saudara dan saya akan dibuat menang dengan mutlak, dan musuh si iblis akan dikalahkan dengan telak.
Dan yang penting, yang ketiga, setelah kita menyelesaikan segala sesuatu, kita tetap berdiri tegak di dalam Tuhan. Kita tetap rendah hati. Kita tetap mengembalikan kemuliaan buat Tuhan. Kita tetap mencintai Tuhan, menyadari semua karena Tuhan, dan ingin memuliakan Tuhan sepenuh-penuhnya. Wah, itu tetap berdiri tegak setelah menyelesaikan segala sesuatu. Jangan jadi Nuh. Nuh itu 120 tahun tetap menjadi pelaku firman, taat sama perintah bikin batra, diolok-olok, dihina, diserang, tetap cinta Tuhan, tetap menjadi pemberita kebenaran. Dan akhirnya dia memenangkan semua tantangannya. Tapi yang gak asik, setelah semua menang, semua diselesaikannya, Nuh jadi penanam anggur dan akhirnya minum anggur sampai mabuk, saudara, dan telanjang. Ya Tuhan, setelah selesai segala sesuatu, rupanya Nuh tidak berdiri tegak. Makanya Tuhan pesan pada saudara dan saya, yuk di tahun yang baru ini, kita mau kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasanya, sampai kita bisa bertahan ketika diserang, kita nggak jatuh dan tergeletak, kita bisa nyerang balik setan seperti Yesus juga menyerang balik setan dengan firman Allah, saudaraku, dan akhirnya tetap berdiri setelah kita menyelesaikan segala sesuatu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tuhan berkata, sampai 2 kali loh diulang, di Efesus 6 ayat 10-17 tadi, caranya pakailah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan ingin Anda dan saya tidak melewatkan satupun senjatanya, tapi mengenakan, memakai semuanya. Mari kita bedah sama-sama, kita pelajari sama-sama perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang pertama, dimulai dengan berketopongkan keselamatan. Pakai ketopong, helm keselamatan. Apalagi ini, saudaraku ya, pakai ketopong, pakai helm keselamatan. Apa itu? Ternyata helm atau ketopong keselamatan ini untuk bekerja dengan semua alat tubuh atau organ tubuh kita yang ada di kepala. Dimulai dengan 2 mata kita, 2 telinga kita, mulut kita, hidung dan pikiran kita. Saudara, pakai ketopong keselamatan Tuhan. Artinya gini, mulai dari cara pandang kita, mesti punya cara pandang yang benar. Tidak kebetulan Tuhan kasih Anda dan saya 2 mata. Mata yang satu lihat fakta. Mata yang pertama lihat realita. Tapi mata yang kedua mesti bisa melihat Tuhan dan kasih dan kuasanya yang siap tercurah buat kita. Orang yang cara pandangnya keliru, waduh saudara, maka gelaplah seluruh tubuhnya. Kan ada ayatnya, mata ini adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Apa itu mata baik, mata jahat, saudara? Itu bicara tentang cara pandang. Kalau kita punya cara pandang yang keliru, punya cara pandang yang salah dan tidak tepat, maka gelaplah seluruh hidup kita. Jadi senewen, jadi kehabisan energi, jadi lemes, saudara. Tapi kalau kita punya cara pandang yang benar, maka teranglah seluruh tubuh kita. Semangat jalanin tahun yang baru. Juga telinga. Telinga diberi Tuhan 2. Yang satu untuk dengar fakta, yang satu untuk dengar berita yang ada, tapi telinga yang kedua harus dipakai untuk mendengar Tuhan, mendengar firman-Nya, mendengar arahannya, mendengar janji-janjinya, mendengar tuntunannya. Kalau enggak, nanti awas enggak kuat, awas kehabisan energi menghadapi semua serangan dan tantangan yang ada. Kalau mata dan telinga benar, biasanya cara berpikirnya juga akan betul, saudara. Orang yang cara mandangnya salah, cara pandangnya keliru, telinganya juga dengar cuma satu hal, tidak dengar yang lain yang lengkap. Itu membuat pikirannya jadi kacau. Pikirannya jadi nggak benar juga. Saudara ingat itu 12 pengintai disuruh mengintai tanah perjanjian oleh Musa? Hanya Yosua dan Kaleb yang punya cara pandang yang benar, yang punya telinga yang benar, sampai cara berpikirnya pun jadi benar. Sementara 10 pengintai, cara pandangnya keliru, telinganya cuma dengar ngerinya bangsa enak yang menjaga tanah perjanjian, sampai pikirannya berkata, nggak mungkin kita masuk tanah perjanjian. Tapi Yosua dan Kaleb, 2 orang ini rupanya berketopongkan keselamatan.
Matanya selain lihat fakta, mata yang kedua lihat Tuhan. Telinganya memang dengar berita yang ndak asik tentang bangsa enak yang mengerikan, tapi telinga yang kedua dia dengar bahwa Tuhannya lebih dari bangsa enak yang mengerikan, yang menjaga tanah perjanjian. Dan gara-gara telinga dan matanya, cara pandang dan dengarnya berbeda, cara berpikirnya Yosua dan Kaleb pun berbeda. Mereka berkata, Tuhan menyertai kita jauh lebih dahsyat. Kita pasti bisa memasuki dan merebut tanah perjanjian. Mulutnya pun lihat perkataannya berbeda. Dan akhirnya hidungnya menghembuskan nafas kehidupan, nafas kesegaran, nafas kelegaan. Bukan mendadak COVID sampai sesak nafas, mendadak asma sampai tidak bisa nafas. Bukan, saudara. Tapi hidungnya menghembuskan nafas kesegaran. Doa saya di tahun yang baru 2021, Anda dan saya memakai ketopong keselamatan. Mata kita punya cara pandang yang benar. Telinga kita juga dipakai untuk mendengar Tuhan dan janjinya. Itu membuat cara berpikir kita, cara menyimpulkan kita jadi lain. Dan apa yang keluar dari perkataan mulut kita dan hembusan nafas kita jadi penuh kesegaran, jadi penuh kehidupan, dan penuh dengan kelegaan. Haleluya. Pakai ketopong keselamatan. Yang kedua, perlengkapan senjata Allah yang kedua yang harus kita kenakan di tahun yang baru ini adalah ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Apalagi ini? Inilah hidup dalam kebenaran Tuhan. Pakai hidup, baju sirah, ikat pinggang, dimulai dari punya niat hidup dalam kebenaran dan terus melangkah berbaju sirahkan keadilan. Artinya melatih diri mengejar kebenaran Tuhan, mengejar kekudusan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata, tanpa kekudusan kamu tidak akan pernah melihat Tuhan. Makanya kejarlah kekudusan, kejarlah kebenaran Tuhan, kejarlah kesucian Tuhan. Maka kita akan memandang Tuhan. Tahun ini biar mata kita nggak cuma lihat resesi, nggak cuma melihat mungkin ngerinya pandemi COVID-19 dengan varian-varian barunya yang mulai muncul dan menggila, saudaraku. Tetapi kita belajar melihat Tuhan gara-gara baju sirah, ikat pinggang, niat hidup dalam kebenaran, dan melangkah, melatih diri, mengejar kekudusan Tuhan akan membuat kita melihat Tuhan di tahun yang baru ini. Pak, kan kita belum sempurna. Bapak khotbah ngajar kayak kita sudah tidak pernah berbuat salah aja atau jatuh dalam dosa saja. Saudara ingat ini, orang yang belum sempurna itu mungkin masih bisa salah, tapi jangan biasa berbuat salah. Masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi jangan lagi langganan berdosa. Saudaraku, mari kita biasa dalam kebenaran, biasa dalam kekudusan. Latih diri, dimulai dengan ikat pinggang, lalu pakai baju sirah, keadilan kebenaran ini. Dimulai dari niat, dimulai dari tekad, lalu terus melatih. Pilih kebenaran, pilih kekudusan Tuhan. Wow, bisa salah, tapi enggak lagi biasa berbuat salah. Masih bisa jatuh dalam dosa, tapi bukan lagi orang yang langganan berdosa. Ini yang membuat Anda dan saya tahun ini dikuatkan, bahkan punya kekuatan bukan hanya untuk bertahan, nyerang balik setan, bahkan tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Kita melihat Tuhan di tahun yang baru ini. Karena kita pakai seluruh perlengkapan senjatanya. Ketopong keselamatan, ikat pinggang, dan baju sirah keadilan dan kebenaran. Lalu yang ketiga, punya pedang roh dan perisai iman. Punya perisai iman dan punya pedang roh. Dua-dua berbicara tentang firman. Karena perisai iman, iman itu timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu yang kedua pedang roh, yaitu firman Allah. Ini dua-dua berbicara tentang kekuatan firman. Bapak, Ibu, Saudara, di tahun yang baru ini miliki kerinduan mengalami pekerjaan firman Allah, kebenaran Tuhan double portion. Itu bangsa Israel di perjanjian lama disuruh mungut mana tiap pagi, satu orang satu gomer. Tiap pagi, tiap hari. Tetapi itu hanya terjadi sampai hari ke-5. Begitu masuk hari ke-6, tiap orang disuruh ambil 2 gomer mana. Double portion. Kenapa? Karena hari ke-7 mana nggak turun. Jadi sebagai persiapan menghadapi hari-hari yang nggak mudah.
Ini waktunya hari yang ke-6 di mana Anda dan saya perlu ketemu firman. Haus dan lapar akan Tuhan sampai double portion, sampai limpah-limpah ketemu firman. Sampai kita diserang bisa bertahan, sampai ketika kita diserang bisa menyerang balik musuh kita. Itu perisai iman, itu pedang roh kebenaran. Itu pedang roh yaitu kebenaran firman Allah yang kita miliki. Ini waktunya Anda dan saya punya kelimpahan firman. Yang sudah tidak tahan lihat realita, diserang jatuh sampai tidak bisa berdiri. Jangan-jangan cek Anda kekurangan firman, Anda kekurangan kebenaran Tuhan. Karena firman dan kebenaran itu yang membuat kita kuat, membuat kita bisa bertahan, menyerang balik, dan tetap berdiri ketika menyelesaikan segala sesuatu. Ingat waktu Elia lagi frustasi sampai minta mati. Padahal baru bikin revival di Israel. Nabi-nabi Baalnya, Ratu Isabel dikalahkan, dibunuh. Dan Israel dibawa melihat kembali kemuliaan Tuhan. Akhirnya Elia frustasi, nggak tahan. Dia kecapean, dia sendirian, nggak punya komunitas. Dia akhirnya kehabisan energi dan minta mati, saudara. Bagaimana cara Tuhan menguatkan Elia? Ketika dia tertidur karena kecapean, dibangunin sama Tuhan. Bangun! Ternyata Tuhan menyediakan roti bakar dan kendi berisi air, disuruh minum, disuruh makan, disuruh minum. Elia makan roti yang Tuhan sediakan dan minum air yang Tuhan sediakan. Dan setelah itu tidur lagi. Tuhan bangunin lagi. Bangun Elia, makan ini roti yang aku siapkan, minum ini air yang aku siapkan. Dan setelah makan 2 kali roti itu dan minum 2 kali air yang disiapkan Tuhan, Elia punya kekuatan ekstra. Dia bukan lagi lemah, dia bukan lagi tergeletak, dia bangkit, dia menuju ke Gunung Horeb dan ketemu Tuhan. Dan finally kita tahu ceritanya, Elia orang kedua yang dicatat Alkitab setelah Henok yang tidak pernah mengalami kematian, hidup-hidup diangkat oleh Tuhan. Loh, ini kemarin kalah, kok sekarang menang? Karena Elia punya perisai iman dan pedang roh, yaitu firman. Punya firman double, punya 2 gomer mana, punya kelimpahan kebenaran Tuhan. Yuk, tahun yang baru ini, pakai senjata Allah ini, berketopongkan keselamatan, lalu berbaju sirakan keadilan dan ikat pinggang kebenaran. Dan yang ketiga ini adalah perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Allah. Punya firman yang limpah, punya kebenaran Allah yang mengenyangkan, sampai membuat dia bukan cuma bisa bertahan, tapi bisa menyerang balik. Dan yang terakhir adalah berkasutkan kerelaan Injil, memberitakan Injil damai sejahtera. Punya kaki yang berkasutkan, yang bersepatukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apa itu? Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita melangkah, kita mesti terkoneksi dengan amanat agung. Itu ternyata senjata, itu ternyata perlengkapan Tuhan yang membuat kita kuat dan ngalamin Tuhan yang luar biasa. Kemanapun melangkah, apapun yang dikerjakan, ternyata terkoneksi dengan amanat agung. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memuridkan jiwa-jiwa, untuk mengutus jiwa-jiwa. Begitu kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, terkoneksi dengan amanat agung. Wow, saudara, Anda dan saya akan dibuat kuat, kita akan dibuat agresif, kita dibuat produktif. Bahkan setelah menyelesaikan segala sesuatu, kita sadar semua ini untuk apa? Untuk jiwa-jiwa dijangkau, untuk jiwa-jiwa dimuridkan, diajar, dimentor, dibapai, dan untuk jiwa-jiwa diutus demi kepentingan kerajaan Allah. Wow, orang seperti ini dihantam oleh serangan apapun tidak akan pernah tergeletak, tapi dia malah bisa menyerang balik iblis dengan makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh dalam pelayanan, makin berpegang kepada Tuhan, makin ingin menyenangkan Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang yang lain. Dan ternyata itu yang membuat iblis akan kalah dengan telak dan kita akan dibuat Tuhan menang dengan mutlak. Saudara, mengawali tahun 2021 buat saya dan keluarga, ada peristiwa yang kurang asik. Kita lagi ada di tempat misi yang baru di Jawa Tengah. Tahu-tahu dengar kabar rumah kita di BSD dibobol oleh maling. Sudah nggak ada barang-barang berharga di rumah. Maling malah ngerusak pintu, jebolin pintu kamar. Aduh, bikin pegel. Dan ini kali ketiga, saudaraku, ya maling masuk.
di dalam 2013, 2016, dan mengakhiri 2020, saudaraku. Iya, maling masuk kembali. Akhirnya kami rencana lebih lama di Jawa Tengah, balik lebih awal untuk melihat dan membersihkan rumah yang disikat oleh maling. Kita cek nggak ada barang berharga yang di rumah dibawa. Memang sudah ada barang berharga di rumah. Jadi malingnya bawa apa ini, ngambil apa, kita cek. Ternyata terakhir kita sadar, oh ada 2 kunci duplikat, ada 2 kunci serep mobil kita. Saya pakai Kijang Innova, anak saya pakai Toyota Rush. Ya, dua-dua kunci cadangannya, kunci serepnya yang saya simpan di laci kamar saya, nggak ada. Waduh, akhirnya saya datang ke Auto 2000. Selain datang ke tempat pintu untuk pesen pintu baru. Tadinya pintu baja ringan dengan kusen aluminium, kita mau ganti jadi pintu besi dengan kusennya juga besi semua. Lalu pintu kayunya kita betulin, kita reparasi supaya biayanya nggak mahal, saudaraku. Lalu saya datang ke Auto 2000 untuk betulin kunci ini gimana ini. Iya, remote-nya atau duplikatnya hilang. Ya, takutnya kalau memang malingnya kenal kami atau ngerti situasi rumah kami, ngerti mobil kita, bisa diambil ini. Akhirnya di frekuensinya diganti. Mobil yang satu udah model baru, touch start. Jadi nyetelnya starternya sudah tidak pakai kunci manual, tinggal pencet sudah nyala. Tapi mobil Innova saya yang lama tahun 2016 masih ada kunci manualnya. Itu yang bahaya. Dan Auto 2000 mengatakan ganti kunci baru, Pak. Kalau enggak, ya selama dia masih pegang kunci manual, ya mungkin dia matikan alarm, tapi dia bisa nyetak starter mobil dan bisa hilang. Lebih aman ganti kunci baru. Ternyata nggak murah ganti kunci baru. Lalu bulan depan, Februari, Kijang saya itu 5 tahun. Ganti plat nomor, bayar pajak. Waduh, ini belum pesen pintu, belum benerin pintu yang dijebol dan dirusak. Mesti menyediakan dana lagi untuk ganti kunci dan sebagainya, bayar pajak karena memang bulan depan 5 tahun. Aduh, akhirnya coba kita jual. Ya, kita berpikir, kita rundingan, dan kita putuskan menjual mobil itu. Tapi tanya-tanya, kira kisaran berapa ya terjualnya? Wah, diperkirakan, waduh manual ya Pak. Iya, dieselnya oke, warnanya hitam oke, tapi manual ya susah Pak. Jakarta macet, orang suka yang ketemu yang matic daripada yang manual. Paling harus dijual ke daerah. Iya, kalau dijual di Jakarta susah cari pembelinya. Kalau toh ketemu, jangan-jangan dibeli dengan harga murah katanya gitu. Tapi saya berpikir saya ganti kunci 3,5 juta ganti kunci. Pajaknya bisa 5 jutaan. Tahun kemarin sudah 5 juta. Nggak tahu tahun ini. Kalau tahu sama, sudah harus menyediakan dana 8,5 juta. Saya lagi pesan pintu baru dari besi. Saya ingin mereparasi pintu kayu yang dirusak supaya dibetulin supaya nggak perlu beli baru begitu ya. Jadi berapa lagi biayanya? Jadi akhirnya udahlah kita jual. Kita coba cek, diperkirakan mungkin laku antara 200 sampai 230 juta. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Kami tidak punya rencana jual. Akhirnya kemarin jual gara-gara alasan ini. Apa yang terjadi? Tuhan kirim user yang membelinya, bukan pedagang mobil yang membelinya. Kalau yang membeli pedagang mobil biasanya murah karena dia mau jual lagi. Tapi kalau pembelinya user yang pakai biasanya lebih tinggi. Dan betul, saudara. Waduh, hari ini kita selesai poles mobilnya, bodinya, mesinnya, lalu ditawarkan malamnya. Besok ada yang nawar dan datang dan deal. Dan dia membelinya dengan harga yang di luar perkiraan. Sampai semua rekan yang tahu harga mobil kita terjual dengan harga yang dibeli oleh user itu, semua bilang, itu Tuhan Pak. Nggak mungkin itu. Bahkan ketika teman-teman bilang, bisa laku 230 juta aja udah hebat katanya, udah luar biasa. Ya, manual ngasalnya itu. Kalau mau harga tinggi ya mungkin dijual ke daerah atau keluar pulau. Kalau ke Jakarta yang macet, orang nggak suka pakai manual, capek kakinya, saudara. Mobil saya manual, saudara. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Kami malah bisa melunasi cicilan Toyota Rush kami
yang mestinya Juli nanti baru lunas, kami lunasi, saudara. Dan kami bisa bayar pesanan pintu kami, dan masih ada sisanya yang tidak sedikit, yang membuat kami, waduh Tuhan, saya siap memasuki tahun 2021 yang masih penuh tanda tanya dan kengerian ini. Kami siap Tuhan, kami melihat Tuhan lewat apapun yang terjadi. Bahkan kami rindu tetap berkarya, tetap misi, tetap jadi berkat, tetap berbagi di sikon yang tidak mudah seperti sekarang ini. Wow, tetap bertahan, serang balik setan, dan tetap berdiri setelah mengerjakan segala sesuatu. Doa saya, di tahun 2021 yang baru ini, kau dan saya dibuat Tuhan menang mutlak, dan musuh kita dibuat kalah telak, karena kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Selamat tahun baru 2021, tetap produktif, tetap semangat, tetap cinta Tuhan, tetap jadi pelaku firman-Nya. Tuhan memberkati. Shalom. Amin, saudara.